Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Yang saya hormati Bapak Abu Yazid. Nah, di sini saya akan sedikit membahas tentang surah Al-Baqarah, tepatnya di ayat 222 dan 223. Nah, ayat 222 di sini dalam ayat tersebut itu menjelaskan tentang haid dan sikap menghadapi perempuan sedang dalam keadaan haid. Nah, darah haid itu adalah sel-sel telur yang lemah akibat tidak dibuahi yang keluar dari rahim perempuan tiap bulan. Nah, paling cepat itu sehari semalam dan biasanya itu yang terjadi itu 6 sampai 7 hari. Terus yang paling lama itu 15 hari. Nah, di sini bermacam-macam sikap-sikap orang terdahulu terhadap perempuan yang sedang dalam haid. Nah, orang Yahudi itu sangat keras sikapnya, tidak mau bergaul dengan istrinya yang haid dan tidak mau makan, minum bersama, tidak mau bersama-sama serumah bahkan. Nah, eh, dan mereka juga tidak mau untuk menyentuh perempuan yang haid karena mereka beranggapan bahwa kulitnya itu dianggap najis. Nah, untuk orang Nasrani di situ sikapnya lain lagi. Mereka bergaul biasa biasa saja dengan perempuan haid, tidak ada perbedaan antara yang haid dengan yang tidak haid. Nah, mereka menggaulinya secara bebas dan berbuat sesuka hatinya. Nah, orang-orang pada zaman jahiliyah, orang-orang Arab pada zaman jahiliyah pada masa itu juga sama sikapnya dengan orang-orang Yahudi. Nah, sedangkan Islam itu melarang suami menggauli istrinya yang sedang haid. Nah, para ahli kesehatan telah banyak menerangkan tentang bahaya bersetubuh dengan perempuan yang sedang dalam keadaan haid. Nah, akhir ayat tersebut menjelaskan, menerangkan bahwa Allah sayang sekali kepada orang yang mau bertobat dari kesalahannya. Nah, dan kepada orang yang selalu menjaga kebersihannya. Nah, terus selanjutnya ayat 223. Nah, dalam ayat tersebut istri diumpamakan dengan ladang tempat bercocok tanam dan tempat menyebarkan bibit tanam-tanaman. Boleh mendatangi kebun itu dari mana saja arahnya asal untuk menyebarkan bibit dan untuk berkembangnya tanaman dengan baik dan subur. Nah, istri itu adalah tempat menyebarkan bibit keturunan agar berkembang dengan baik. Maka seorang suami itu diperbolehkan untuk bercampur dengan istrinya dengan berbagai cara yang mereka sukai, asal tidak mendatangkan kemudaratannya. Nah, jelas di situ bahwa maksud perkawinan di sini ialah untuk kebahagiaan hidup keluarga, termasuk mendapatkan keturunan, bukan hanya sekedar bersenang-senang melepaskan syahwat. Nah, untuk itu Allah menyuruh berbuat amal kebaikan sebagai persiapan untuk masa depan agar mendapat keturunan yang saleh dan berguna untuk bagi agama dan bangsa, serta berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, kemudian Allah juga menyuruh kepada para suami agar berhati-hati dalam menjaga istri dan anaknya, serta menjaga rumah tangga dan juga jangan sampai hancur dan berantakan. Karena itu bertakwalah kepada Allah, sebab akhirnya manusia akan kembali kepada Allah juga dan akan bertemu dengannya di akhirat nanti untuk menerima balasan atas setiap amal perbuatan yang telah dikerjakannya di dunia. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh agar setiap orang mukmin yang bertakwa kepadanya diberi kabar gembira bahwa mereka memperoleh kebahagiaan di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Pada ayat ini tersebut pada ayat yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa istri-istri kamu itu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Nah, ini istilahnya. Memang demikian karena apa? Rahim seorang istri itu ada pada setiap wanita merupakan media yang subur bagi terjadinya konsepsi antara sperma benih orang laki-laki dengan sel telur yang terdapat di dalam rahim wanita. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan tentang ayat 222 dan 223 tentang haid. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.